Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah di tanah yang suci, di Masjid Al-Haram, di masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Dahulu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahlaha. Sesungguhnya tanah yang suci tidak bisa mensucikan para penghuninya. Innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya yang bisa mensucikan manusia adalah amal perbuatannya. Apalah arti kota Mekah, kota yang suci bagi Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW yang menentang dakwah tauhid, yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi SAW. Abu Lahab mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Meskipun dia penghuni tanah suci. Demikian pula dengan kaum musyrikin yang lain. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya, dan merekalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Meskipun mereka tinggal di kota suci, tidak ada artinya kota Makkah yang suci kalau orang itu tidak mensucikan jiwanya. Demikian pula apa artinya kota Madinah, kota yang suci, kota yang mulia, bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang-orang munafikin, atau bagi orang-orang Yahudi An-Nasara yang tinggal di sana. Mereka, terutama orang-orang munafikin, Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik dalam kerak api neraka. Tidak ada artinya kota suci, kota Madinah, kotanya Nabi, bagi orang-orang munafikin ataupun bagi orang-orang al-kafirin atau yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sampai akhir zaman nanti. Sekarang juga demikian. Tidak ada artinya kota suci Mekah bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, kecuali yang betul-betul beriman dan beramal as-saleh. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita boleh berbangga, kita boleh dan sangat amat wajib kita bersyukur bisa tinggal di kota yang suci meskipun hanya beberapa hari. Namun tidak cukup hanya sekedar tinggal di kota suci, namun kita juga harus mensucikan diri kita. Oleh karena itulah Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Pembahasan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, ini sangat penting bagi setiap kita. Bukan hanya di tanah suci saja, bukan hanya di kota Mekah saja, namun di mana saja kita berada, perlu kita untuk memahami kewajiban setiap kita untuk mensucikan jiwa kita. Karena kata Allah tadi, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak untuk sama-sama mempelajari, mentadabburi kiat-kiat apa saja yang bisa mensucikan jiwa kita dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang pertama, sebab yang pertama dan utama yang bisa mensucikan jiwa kita, yaitu at-tauhid. Tauhid dan tauhid ini yang paling pertama dan utama. Bagaimana tidak, dakwah para nabi, para rasul, mereka memulainya dengan at-tauhid. Karena itu adalah pondasi dan sebab utama dan pertama jiwa tersucikan. Allah berfirman tentang dakwah para nabi, para rasul, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Dakwah mereka an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesepakatan para nabi, para rasul, memulai dan memprioritaskan dakwah mereka dengan dakwah tauhid. Karena tidak ada artinya jiwa manusia, raga manusia tanpa tauhid. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata." Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak mensucikan dirinya. La yu'tuna zakah, kata para ulama, tidak membayar zakat di sini maksudnya tidak mensucikan dirinya dengan at-tauhid. Mereka mengotori diri mereka dengan kesyirikan kepada Allah. Mereka masih menyembah kepada selain Allah, beristighasah kepada selain Allah. Mereka masih menyembah kuburan keramat misalnya, atau pohon keramat, batu keramat. Maka itulah yang menyebabkan mereka diancam oleh Allah, wa wailul lil musyrikin. Kecelakaan bagi orang-orang al-musyrikin. Seorang muslim, muslimah harus betul-betul menjaga tauhidnya. Seperti yang kita sampaikan, alhamdulillah di antara pelajaran berharga, oleh-oleh yang paling berharga dari ibadah umrah dan juga haji adalah oleh-oleh hadiah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita digembleng terus dengan at-tauhid ketika melaksanakan ibadah umrah. Maka jaga tauhid ini. Terus pelihara, terus istiqomah di atas at-tauhid apapun yang terjadi. Jangan pernah menyimpang dari at-tauhid. Karena ini adalah kunci keberkahan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allah berfirman, "Man ahmila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, maka Allah berikan kehidupan yang baik. Tidak akan ada kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirah tanpa at-tauhid. Dan ini pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, terutama di kota Mekah. Seperti yang kita sampaikan pada perjalanan tadi pagi, dakwah Rasul pertama kali dakwah tauhid. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa thiyabaka fatahhir." Adapun pakaianmu sucikanlah. Kata para ulama artinya
tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah pakaianmu, dirimu, jiwamu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik kedzaliman yang paling zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Tidak ada artinya. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, kalau tercampur kesyirikan. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan balasan bagi orang yang berbuat syirik, kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Barang siapa berbuat syirik, haram baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Maka ma'asal muslimin, sucikan diri kita dengan at-tauhid dan sekaligus menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik dalam hati, ucapan ataupun amal perbuatan. Syirik dalam hati misalnya meyakini ada yang berhak disembah selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kesyirikan dalam lisan. Misalnya mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya Rasulullah, berikan aku kesembuhan rezeki. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada aku. Syafaat semuanya milik Allah. Ini adalah ucapan-ucapan yang syirik. Minta syafaat kepada Rasul. Minta syafaat itu kepada Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Minta kepada Allah. Kalau minta kepada Rasul, itu berarti syirik menyekutukan Allah dengan Rasul SAW. Syirik dalam perbuatan. Di antaranya sujud kepada kuburan keramat. Ya. Ataupun ya, memberikan sesembelihan, mempersembahkan kerbau ataupun sapi, kambing kepada jin-jin, kepada Nyi Roro Kidul, na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik dalam al-a'mal, perbuatan. Ini yang mengotori jiwa kita. Maka bersihkan, sucikan jiwa kita dengan at-tauhid. Kemudian yang kedua, di antara kiat untuk membersihkan jiwa kita, yaitu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim-muslimah, dia kewajibannya berusaha untuk mensucikan jiwanya. Tapi yang bisa mensucikan jiwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah, dialah yang bisa mensucikan jiwa. Sebagaimana kita tiap hari cari rezeki, cari maisha, itu usaha. Tapi yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap muslim muslimah berusaha dan berdoa. Usaha mensucikan jiwa, berdoa kepada Allah agar disucikan jiwanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa untuk mensucikan jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah jiwaku kesuciannya. Wa zakkiha, sucikanlah dia. Engkaulah yang mensucikan. Anta khairu man zakka, engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan. Sekali lagi, kita berusaha dengan tadi. Berpegang teguh dengan tauhid. Belajar tentang tauhid. Mengamalkan at-tauhid, meninggalkan syirik. Itu usaha kita. Namun jiwa kita bersih atau tidak, ini sekali lagi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita la haula wala quwata illa billah. Kita
Ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan hayya salah, marilah kita salat, kita hanya bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Semuanya dengan pertolongan dari Allah. Di antaranya dengan tadi berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau doa yang semisal dengannya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Demikian pula Allahumma aslih li dini alladhi usmatu amri, dan seterusnya. Maka ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jaga at-tauhid dengan meninggalkan syirik, dan dengan juga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara kiat mensucikan diri kita, yaitu dengan kita talabul ilmi, belajar ilmu agama. Rasul SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Dengan belajar, kita tahu bagaimana mensucikan diri kita. Dengan kita belajar, kita tahu apa yang bisa mengotori jiwa kita sehingga kita tinggalkan. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Dengan ilmu agama, kita bisa membedakan mana halal, mana haram. Mana maksiat, mana at-ta'ah. Maka kalau kita mau jiwa kita tersucikan, maka perbanyak talabu al-ilmi. Belajar ilmu agama. Sebagaimana Rasul SAW banyak menganjurkan, banyak memotivasi kita dengan memberikan penjelasan tentang keutamaan pahala yang luar biasa banyaknya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan belajar ilmu agama. Di antaranya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Rasul SAW juga mengatakan, para malaikat meletakkan sayap mereka dalam rangka ridho terhadap para penuntut ilmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Rasul mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa man wala wal alim wal muta'allim. Dunia itu terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan yang semisal dengannya, dan orang alim serta yang belajar ilmu agama. Bahkan Allah memuji orang-orang yang belajar ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah juga mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar agama, yang paham ilmu agama dengan yang tidak paham? Tentunya tidak sama. Maka setiap muslim muslimah harus terus termotivasi untuk thalabul ilmi, di antaranya agar dia bisa mentazkiyatun nafsi, agar dia bisa mensucikan jiwanya. Karena tanpa thalabul ilmi bisa jadi salah langkah, inginnya mensucikan namun malah mengotori. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti itu. Inginnya mendekatkan diri kepada Allah, namun ketika salah jalannya, malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, tidaklah orang itu izdada ijtihadan fil bid'ah. Tidaklah orang itu bersemangat dalam berbuat kebid'ahan, kecuali semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inginnya ke arah misalnya timur, namun kalau dia salah langkah ke barat, semakin jauh dari tujuan utamanya. Demikian pula tanpa ilmu, orang itu justru akan bisa
mengotori jiwanya. Maka ini salah satu kiat yang penting dalam mentazkiyatun nafsi dengan belajar ilmu agama. Kemudian yang keempat, di antara kiat tazkiyatun nafsi kata para ulama, dengan kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab suci. Kitab yang insya Allah kalau kita mau membacanya, mempelajari maknanya, mengamalkan isinya, akan suci jiwa kita. Allah berfirman, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dari kalangan orang-orang yang ummi, yang beliau mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setiap muslim-muslimah kewajibannya untuk dekat dengan Al-Quran. Dengan diantaranya membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, yang mempelajarinya, yang berpegang teguh dengannya. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Wa'tasimu bihabla jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menyeru kepada jalan yang lurus. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hati kita akan tersucikan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi, dengan membaca dan mempelajari maknanya, mentadaburinya. Bukan sekadar membaca saja. Tidak cukup membacanya saja, namun harus memahaminya. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini kewajiban kita untuk tadabbur Al-Quran. Dan kata para ulama, dengan kita tadabbur Al-Quran, maka bisa bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa tersucikan jiwa kita, dan dengan juga kita mempelajari Al-Quran, kita tahu apa yang bisa mensucikan jiwa kita dan apa yang bisa mengotori jiwa kita. Dengan itulah kita bisa mengikuti apa yang bisa mensucikan dan menjauhi dari apa yang mengotori jiwa kita. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, Al-Quran jangan pernah lepas dari diri kita. Apalagi Allah telah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Namun sebaliknya, yang berpaling dari Al-Quran, Allah ancam dengan firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari ajaranku, dari Al-Quran, maka kami berikan kehidupan yang sempit dan baginya, dan kami akan bangkitkan dirinya dalam keadaan buta pada hari kiamat. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian kiat yang berapa? Oh, kok ketiga, kok jauh sekali. Ya, yang kelima yaitu dengan memilih teman yang baik. Teman adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya, sahabat karibnya. "Falyandur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikanlah, selektiflah dalam mengambil, mencari sahabat, teman karib. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu bisa menarik kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Maka harus betul-betul selektif. Kalau tidak,
Ini sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita dan juga jiwa kita. Jiwa kita akan terkotori kalau berteman dengan teman yang jelek. Jelek akidahnya, jelek ibadahnya, jelek akhlaknya. Namun sebaliknya, insya Allah dengan kita berteman dengan teman yang baik, akan baik pula insya Allah Ta'ala akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Makanya Rasul memperumpamakan teman yang baik dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak dapat minyak wanginya, dapat baunya yang wangi. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman yang jelek, seperti berteman dengan pandai besi. Kalau tidak terbakar pakaian kita, kita mendapatkan bau asapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum segalanya terjadi, kewajiban kita berusaha memilah, ya, selektif dalam mencari sahabat ataupun teman karib. Ya, makanya kata ulama diumpamakan bahwasanya atuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung itu akan bertengger dengan yang sejenisnya. Gak mungkin burung merpati bertengger dengan burung elang. Ya, habis ya. Makanya kalau kita perhatikan di bahwasanya ada nggak burung merpati ya kumpul dengan burung gagak atau burung elang? Nggak ada. Burung merpati dengan burung merpati. Itulah kebaikan akan berteman dengan yang baik pula. Maka selektif dalam memilih teman atau memilih teman yang baik itu sangat berpengaruh dalam mensucikan jiwa kita dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir meskipun bukan yang paling akhir, ini sekedar ringkasan saja, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor yang mengotori jiwa adalah dosa dan maksiat. Tentunya yang paling mengotori dosa syirik, dosa bid'ah, kemudian dosa besar ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Hati mereka tertutup karena perbuatan dosa mereka. Dan ini pula yang Rasul sabdakan, innal abda idza aznama dzanban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa ditulis tinta hitam di dalam dirinya. Kalau dia istighfara wa taba saqila qalbu. Kalau dia bertobat, jernih lagi hatinya. Namun kalau dia terus berbuat dosa, maka terus menumpuk dosa itu menutupi hatinya. Dan itulah yang Allah firmankan tadi, kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Kewajiban seorang muslim muslimah meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, apalagi di tanah haram, di tanah suci yang akan dilipat gandakan dosa orang yang berbuat maksiat di dalamnya. Bahkan kalau di tempat seperti ini kata Allah, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim. Barang siapa yang sekedar berkehendak berbuat dosa saja sudah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulubah wa qad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa itu tumitul qulubah, mematikan hati. Dan dosa maksiat itu bisa melahirkan kehinaan di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau, wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarkud dzunub hayatul qulub. Sedangkan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan bagi hati. Wa khairul linafsika isyanuha. Dan yang paling baik bagi dirimu, bagi jiwamu, meninggalkan dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk istiqomah dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan, Pak. Ustaz, yang sekarang saya tanyakan tentang orang yang sabar. Orang yang? Sabar. Iya. Ceritanya.
bagaimana sholatnya? Apakah sholat sunnah rawatib itu masih berlaku bagi orang? Nah, ya, yang saya masih berpendapat dengan sebagian pendapat ulama, yaitu kalau musafir tidak disunahkan untuk sholat qobliyah ataupun ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Kenapa demikian? Karena itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasul sholat qobliyah atau ba'diyah kecuali qobliyah subuh ketika musafir. Di antaranya kenapa demikian? Uang sholat wajib saja disyariatkan untuk dikosor. Paham Pak ya? Kok malah nambah yang apa? Sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Itu di antara alasannya. Yang pertama karena Rasul memang tidak mencontohkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, secara logika yang wajib saja yang 4 rakaat disyariatkan dikosor. Kok ini ditambah dengan qobliyah dan ba'diyahnya? Wallahu a'lam. Paham Pak insyaallah ya? Adapun sholat-sholat yang lain selain yang qobliyah ba'diyah ya silakan. Sholat duha, tahiyatul masjid. Paham ya? Bukan sholat sunnah secara mutlak ditinggalkan, tidak. Paham insyaallah ya? Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Setiap dia tawaf sunnah apa tidak digunakan sholat sunnah tawaf? Wallahu a'lam, yang kita tahu iya, termasuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, yang lain? Ya, tafadhol. Berkaitan sama dengan yang masyarakat yang menganggap kalau orang yang umrah itu makbul gitu doanya. Gimana cak kita? Baik. Bagaimana dengan pandangan masyarakat ataupun keyakinan masyarakat orang yang sudah umroh atau barusan umroh, barusan haji, doanya makbul. Maka didatangi orang-orang kampung, datang minta doa. Jadi antum siap-siap ya. Yang pertama, itu nggak ada benarnya keyakinan seperti itu. Bahwasanya masalah mustajab atau tidak mustajab, yang pertama ini berkaitan dengan masalah adab-adab doa, kemudian syurutud doa yang mustajab, dan tidak ada sepengetahuan kita ada dalil orang yang umroh pasti doanya makbul atau setelah haji doanya makbul, tidak ada. Ya, bahwasanya setiap orang berdoa masing-masing dengan adab-adab doa, di antaranya tawassul dengan al-asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'u biha, mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa yadai an yaruddahuma sifra. Kata Rasulullah, Allah itu maha mulia dan maha pemalu, dan Allah malu kalau ada hambanya menengadakan, mengangkat kedua tangannya lalu ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab doa juga dengan connect antara hati dengan lisan. Lisan membaca doa, hati memahami. Jangan sampai lisan membaca, hati hampa kosong. Nah, ini yang tidak menjadikan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan betul-betul khusyuk dan betul-betul tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah, merengek-rengek. Ya, sebagaimana ini semuanya adab-adabnya disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis, wa inna rajula as'asa akhbara yamuddu yadi ila sama wa yaqul ya rabbi ya rabbi. Ada seseorang yang dia compang-camping berdebu, mengangkat kedua tangannya, saya mengatakan ya rabbi ya rabbi. Ini adab-adab doa tadi. Namun perlu diingat, ada penghalang diterimanya doa. Doa nggak mustajab kalau apa? Orang itu makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, rezekinya dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, wa mat'amu haramun, wa masyabu haramun, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Kalau makanannya haram, minumannya haram, dia diberi makan dari yang haram, bagaimana akan diterima doanya? Itu di antara yang perlu diperhatikan kalau mau kita doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pun sekali lagi klaim, pendapat, keyakinan
orang yang datang baru dari umroh atau dari haji pasti doanya mustajab. Ini tidak ada. Kemudian juga mereka berbondong-bondong minta doa, itu juga tidak ada apa? Ya, syariatnya. Nah, wallahu taala alam. Namun secara umum minta doa kepada orang soleh yang masih hidup ya bolehkan. Namun tidak dikhususkan bagi yang ya baru haji atau umroh yang punya gelar muktamir atau haji. Nah, wallahu alam. Adalah kita fadhal. Terkait dengan tadi kebalikan dari ini, kalau kita sebelum berangkat terus ada yang nitip doa itu. Taib, secara umum tadi kita sampaikan meminta didoakan ya. Itu tidak ada masalah, meskipun lebih ditekankan orangnya juga harus banyak apa? Jangan titip doa saja dia nggak mau doa. Nah, ini yang muskilah. Meskipun secara umum boleh ya. Ini namanya tawassul dengan doa orang yang soleh, yang masih hidup, yang masih bisa langsung berkomunikasi dengannya. Wallahu ta'ala alam. Cuma yang sekarang ada tambahan titipan, bukan titipan doa, titip salam untuk Rasulullah. Nah, ini yang kebacut. Nah, padahal mengucapkan salam, salawat kepada Rasul di mana saja itu akan sampai dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Terus kamu menggarisbawahi tadi ya. Karena saya sendiri yang baru mau berangkat itu ada yang titip. Terus kapan dibaca? Gimana tempatnya? Iya, tentunya kalau kita mau mendoakan untuk diri kita, mendoakan untuk yang lain, tentunya cari yang paling ya mustajab. Ya, di antaranya kalau qadarullah kemarin ketika sa'i Safa Marwah kita nggak dapat, ya qadarullah sudah, meskipun itu mustahab, hukumnya mustahab ya. Jika kita cukup apa? Mengucapkan zikir ketika lewat saja, la ilallah dan seterusnya, meskipun di situ waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, namun masih ada banyak tempat, ya di antaranya secara umum Masjid Haram, tempat yang dianjurkan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang mulia, insya Allah doa lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Kemudian juga ada bukan hanya tempat, waktu banyak yang mustajab. Waktu sepertiga malam terakhir, waktu sujud, waktu kita adzan dan qomat. Ya, kita sekarang ini lagi safar seperti yang kita sampaikan pada waktu pemberangkatan. Perbanyak doa ketika kita safar, ketika di pesawat, ketika dimanapun, ketika safar, insya Allah doanya mustajab. Jadi tidak ada kekhususan harus titipan doa harus taruh sini. Alamatnya kayak nggak ada seperti itu. Nah, jadi terserah kita, ya itu tadi kita cari yang ya kita rasa itu yang mustajab sesuai dengan dalilnya. Wallahu a'lam. Setelah kita tempoh hari saya waktu haji itu ada orang yang menanam foto. Apa? Gimana nanamnya, Pak? Ada yang titip foto, alasannya itu biar aku dipanggil ke akhirat ini. Iya. Iya, ini banyak kalau di sini cerita-cerita pengalaman yang aneh bin nyeleneh. Ya. Ini sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum. Ya, seperti yang kita sampaikan bahwasanya Tugu Jabal Rahmah tempat turunnya Nabi Adam. Enggak ada dalilnya. Ini masalah gaib. Kemudian kalau orang itu berduaan dengan pasangannya di sana insya Allah akan langgeng. Gimana mau langgeng misalnya orangnya tidak bertauhid, dia di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Demikian pula tadi ada cerita foto ditanam biar untung nggak dipanggil polisi. Nah itu khurafat. Ya, memang ini yang harus kita adakan pencerahan. Kita sampaikan kepada masyarakat apapun ritual harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Apalagi yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang gaib. Ini butuh dalil. Tidak bisa sembarangan. Dan juga yang sudah kita sampaikan pada kesempatan pagi tadi, masalah barokah misalnya. Alhamdulillah, saya pada waktu mahasiswa pernah
jadi petugas haji di sini. Ya, di tanah haram di sini, di kota Mekah, terutama di dekat Marwah. Itu dulu ada kayak perpustakaan. Diklaim itu sebagai tempat kelahiran Nabi. Dulu rame. Ana diperintah untuk jaga di situ. Ngasih masukan-masukan. Dan luar biasa banyak yang aneh-aneh di situ. Contoh diantaranya ini Ewake yang kita saksikan sendiri dengan kedua mata. Masih ingat sendiri. Ada jemaah haji, dia mendekat ke arah tembok perpustakaan yang sudah kosong itu. Kayak rumah tua lah istilahnya. Banyak burung-burung di situ. Ya. Kemudian dia naruh kayak tali dari kain. Diikat di sebuah paku yang nempel di dinding. Ya. Kemudian dia tinggal sebentar. Saya perhatikan, saya waktu itu masih jaga. Kemudian dia ambil lagi tali itu. Terus dia ambil ke pojok, dia minggir ke pojok, dimasukkan ke mulut. Setelah itu, saya dekati kenalan dulu. Ya. Kemudian dia cerita, saya tanya, kenapa Pak? Saya perhatikan dari tadi, ngikat tali kemudian dimasukkan. Iya kan, ini tempat barokah Ustaz. Atau Pak waktu itu ya, Mas atau Mas lah. Ini kan tempat barokah Mas. Ya, saya lagi sakit gigi ini. Dan Masya Allah, nggak tahu juga. Di benang itu, katanya dia, ada tetesan air. Ya, padahal di situ nggak ada hujan. Cuma yang ada burung merpati. Nggak tahu dari mananya itu. Cuma ini kelakuan-kelakuan yang na'udzubillah min dzalik. Dan cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Dan juga ada yang bertapa di situ. Ya, saya menegur, Pak, pindah, dimarahi sama Pak polisi, tidak boleh di sini, Pak. Tetap semedi gitu. Ya, dan lihat wajah-wajah kayak paranormal dukun gitu. Ya, muka-muka Pak, ya seram gitu, muka-muka. Ya, ketika nggak bisa kita nasihati, kita panggil polisi, diseret ya. Ya, ini sekali lagi banyak di situ. Intinya banyak keyakinan-keyakinan yang khurafat, bahkan yang syirik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban kita tadi talabu al-ilmi biar tahu mana hak, mana batil. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, silakan. Wa iyyakum. Badal umrah Ustaz. Ya, salam. Harus anaknya atau ada syariatnya seperti apa gitu Ustaz? Ya, masalah badal umrah atau badal haji tidak harus anaknya. Boleh. Ya, orang lain sebagaimana kata Rasulullah SAW masalah melunasi hutang. Orang itu meninggal dunia punya hutang. Boleh enggak tetangganya membayar utangnya? Sah tidak? Sama. Makanya dulu ada hadis Syubrumah. Ya, dikenal dengan hadis Syubrumah. Ada seseorang yang dia ketika haji mengucapkan labbaik Allahumma amratan an Syubrumah. Kurang lebih lafaznya seperti itu. Ya Allah, aku berhaji istilahnya, penuhi panggilanmu, mewakili Syubrumah. Ketika ditanya, siapa Syubrumah itu? Dalam riwayat, akhun li, saudaraku. Jadi yang penting di situ apa? Tadi, orangnya yang membadali, orang yang tahu ilmu agama. Tidak ada masalah. Misalnya, dan ini sering ya, dan ini pengalaman dulu kita mahasiswa, banyak teman-teman itu yang membadali haji orang lain, nggak ada hubungan kerabat. Ya. Dan itu pernah ditanyakan juga kepada ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, apakah boleh mahasiswa membadali haji dengan menerima uang? Ya. Kata Syekh, yang penting tahud li tahud. Yang penting engkau mengambil uang itu untuk haji. Bukan sebaliknya, berhaji untuk uang. Nah, memang itu ada bisnis apa badal haji itu terus terang ada. Entah di kalangan mahasiswa atau di kalangannya. Contohnya apa? Kalau dari Indonesia misalnya cuma ngasih 3 juta misalnya. Orang Malaysia ngasih 5 juta. Pasti akan diambil yang iya, kadang ada gitu-gitunya. Itu niatnya sudah apa? Sudah nggak beres. Dan memang kadang nyari-nyari. Ya, kecuali yang memang dia niat untuk haji. Mahasiswa misalnya dulu pengalaman teman-teman itu ketika dia sudah ada izin untuk haji.
teman-temannya sudah haji, berangkat, dia nggak punya uang untuk haji. Sayang kalau dia nggak berangkat. Nah, ketika ada orang menawari, minta tolong bisa nggak badari haji orang tua saya yang telah meninggal dunia, saya kasih uang. Yang penting cukup pulang pergi ya sedikit, hadiah lah. Maka kalau dia berangkat, niatnya memang untuk apa? Haji. Tidak ada masalah. Intinya meskipun bukan apa? Kerabat ataupun anak sendiri boleh. Ya. Meskipun tentunya kalau dari keluarga sendiri lebih mantap sebetulnya. Karena doanya juga ya keserusiannya. Namun sah-sah saja kalau orang lain membadalkan. Cuma kalau tadi perhatikan kalau kita mau titip badal tadi, cari yang betul-betul paham ilmu agama. Jangan asal-asalan. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan sekedar tambah lagi, di musim haji itu banyak mafia-mafia badal juga. Ya, sekali lagi, hati-hati kalau terutama di musim haji ada mafia-mafia badal. Kadang orang datang ya ke jamaah haji, saya siap membatalkan haji. Datang ke satu orang. Sudah dikasih, datang lain ke orang lain. Gimana? Satu orang membadali 10. Dirapel gitu. Nah, ini yang bahaya ini ada. Ya, hati-hati juga. Banyak ya di sini makanya kita sampaikan tadi, di sini kota suci, kota Madinah juga demikian. Namun banyak juga yang nggak suci. Ya. Terutama tadi masalah tipu menipu, bukan hanya di Indonesia, di sini juga banyak. Jadi hati-hati juga. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.